Orang dulu menganjurkan banyak guru ya gak? Kalau sekarang mah gurunya cuma satu, pengalamannya nggak banyak, udah mengeluarkan fatwa-fatwa yang nggak baik. Gak? Hindari dari hal-hal seperti itu. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Kita harus banyakin guru. Jangan dilihat guru ini, wah nabi teresep guru eta. Pip anak ya. Jantung jangan lihat orangnya. Misalkan di situ antum suka dengan kiai tersebut, dengan ustadz tersebut, antum jangan lihat dirinya, lihat di dalam diri dia ada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Yang dia pakai sehari-hari adalah pakaian Nabi Muhammad SAW. Coba kiai tersebut nggak memakai ilmunya Nabi Muhammad, tidak memakai pakaian Nabi Muhammad, dan tidak memakai akhlak Nabi Muhammad, terus dianting, ya nggak pakai celana pendek dihormatin nggak? Tidak mungkin ya, karena di situ ada ilmunya Nabi Muhammad. Jadi kita jangan melihat orangnya, kita lihat ilmunya Nabi Muhammad, dan kita lihat pakaiannya Nabi Muhammad, kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Fakir di sini cuma membahas satu bab ya, yaitu jadi ini banyak ya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Ntar kalau misalkan antum pengen tahu banyak. Salah satu gurunya adalah Al-Habib Salim Asyatiri, Al-Habib Hasan Asyatiri, abahnya Abu Ya Said Muhammad bin Abi Al-Maliki, Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Banyak pokoknya ulama-ulama. Jadi Habib Zain Ibrahim bin Semit adalah lahir di kota Bogor ya, di kota kita. Kita mempunyai ulama ternyata sekarang di Madinah ya. Jadi Habib Zain bin Semit ini nggak mempunyai pondok, akan tetapi majelis taklim seperti ini. Kenapa ya? Karena Al-Habib Zain mukim di Madinah itu bukan ahli orang Madinah. Jadi orang luar tidak bisa mendirikan pondok pesantren ini. Jadi aneh pengen bahas ini adalah Kitabul Ilim. Kitab tentang ilmu ya. Fadhailul ilmi wa ta'lim. Jadi keutamaannya kita menuntut ilmu itu dan mengajarkannya seperti apa. Jadi kalau Allah Ta'ala lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang nggak kenal Nabi Muhammad? Ini Nabi yang paling mulia. Iya, insanul kamil, manusia paling sempurna. Iya, kita masih mending. Jadi umatnya Nabi Muhammad, kita dikasihkan untuk bisa belajar. Nabi Muhammad belajar sama siapa? Ketika ditanya sama malaikat, Ikra ya Muhammad, mana Bikori? Sampai 3 kali Ikra ya Muhammad, mana Bikori? Kata Rasulullah, apa yang anak bisa baca? Belajar dari mana? Itu karena mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari malaikat-malaikat yang diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW, wa qur rabbi zidni ilman, katanya. Katakan, wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, tambahkan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, ilmu pengetahuan. Nabi aja masih menginginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta untuk tambahan ilmu. Yang masya Allah ini Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman, kekasih Allah ya gak. Di mana itu ada nama Allah pasti ada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini salah satu kalau misalkan Nabi Muhammad ini adalah kalau kita ibaratkan dengan Allah ini tidak bisa dipisahkan ya gak. Itu masih meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai thalabul ilmi, dia bukan siapa-siapa, kita mah bukan ulama, bukan nabi, bukan malaikat, santri juga bukan, ya. Minimal kita ada pengajian tetangga kita hadir. Jangan dilihat wah berkata udah angan. Jangan. Itu semua jadi tai ya. Kalau ilmu nih, ente dapat ilmu dari majelis taklim, ente amalkan ke orang tersebut, manfaat jariah sampai akhir nanti. Kalau misalkan ente makanan jadi tai juga, mending tai ente bisa jadi obat, mending tai ente bisa jadi bibit juga, tai ayam bermanfaat. Ente nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Makanya jangan malas-malas, kita jangan bosan-bosan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedikit. Ini aji. Allah menganjurkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu tambahan ya. Jadi aneh ceritakan satu. Jadi ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ini sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, marra bisuqil Madinah fa waqafa 'alaiha faqala ya ahlas suq. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah radhiyallahu an, jadi ketika melewati pasar Madinah, bahwa qafa 'alaiha bagala. Jadi ketika melewati pasar Madinah, sahabat Abu Hurairah tersebut berdiam. Ya ahlu suq, wahai penghuni pasar, ma jaitukum. Alangkah meruginya kalian, katanya. Gola, wa ma dzaka ya Abu Hurairah. Apa yang kau katakan alangkah
alangkah apa namanya? Maksudnya ajakum, alangkah maksudnya tidak peduli, alangkah menyesalnya, alangkah pokoknya banyak. Wa madza ya Abu Hurairah, apa perkataan kamu itu? Zaka mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna. Jadi di sana dibagikan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi antum semua masih di sini. Ala tadhabu fata'khudhu nasibahu minhu. Apakah kalian tidak pergi ke tempat tersebut yang dimana di tempat tersebut dibagikannya warisan Nabi Muhammad SAW? Orang-orang tersebut golu wa aina huwa, dan orang-orang ahli pasar tersebut mengatakan golu wa aina huwa, dan di mana tempat tersebut? Qala fil masjid fa kharaju sira'an wa qafa Abu Hurairah lahum hatta rajau. Jadi semua ahli pasar tadi bergegas, bareng-bareng rame-rame datang ke masjid yang disarankan. Di masjid tersebut, kata Abu Hurairah, dibagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Hurairah tersebut masih diam di pasar menunggu waqafa Abu Hurairah lahum hatta rajau, menunggu orang ahli pasar tersebut kembali ke pasar. Faqala lahum ma lakum, faqala ya Abu Hurairah qad aita masjid. Kata Abu Hurairah kepada tadi, faqala lahum, berkata kepada orang pasar itu, malakum, apa yang kalian dapatkan? Faqalu ya Abu Hurairah qad ataina masjid. Wahai Abu Hurairah, kata saya sungguh sudah sampai kepada masjid pada khala. Bahkan saya memasuki masjid tersebut malam tarofihi syai'an yuksamu. Akan tetapi saya sedikit pun tidak melihat bahwa Rasulullah membagikan warisannya, Nabi mewariskan warisannya. Faqala lahum Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu an kepada orang tersebut ahli pasar itu, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, apa aja yang kalian lihat di masjid salah satunya? Qalu bala, berkata ahli pasar, betul ya Rasulullah, ra'aina, saya melihat qauman yusalluna, jadi ada salah satu kaum sedang bersolat berjamaah, wa qauman yaqra'una al-Qur'an, dan ada sebagian kelompok sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, wa qauman yatadakkarun halal wa haram, dan ada sekelompok sedang belajar mengetahui mana halal dan haram. Wa qala lahum Abu Hurairah, wayuh kamu, ente mencari orang, ente bisa wae gitu ya. Fadzalika mirasun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu, itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini kita diajarkan sama sahabat aja ya. Jadi Rasulullah ini, dan ketika wahai hakum, jadi ketika Abu Hurairah mengatakan kepada orang pasar tadi, wahai akum, ente benar mencari orang begitu ya. Fadzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai mengisyaratkan ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al-ilm. Tuh kan? Jadi kita kembali lagi kepada ilmu. Jadi para nabi ini tidak mewariskan dinar, dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat, khususnya buat apa sendiri, umumnya buat antum-antum semua. Jangan bosan-bosan kita belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, minimal kalau kita tidak bisa jadi ulama, tidak bisa menjadi kiai, ustadz, santri, kita cuma orang jalanan, minimal kita hadir majlis taklim, kita mengikuti apa yang dinasihatkan oleh para kiai, para ustadz, kita ikuti, ambil ilmunya Nabi Muhammad SAW. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.